Teman-teman Jakers, selamat berjumpa dalam Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Masih ingat perjalanan kita ke mancanegara secara virtual, secara imajinasi di pekan lalu? Nah, kita sudah mendatangi beberapa negara dengan mencicipi apa saja? Nah, tentu saja kita tidak mudah melupakan pekan lalu kita sudah mencicipi gelato di Italia yang manisnya bikin hidup terasa dolce vita. Juga ramen Jepang yang hangat dan penuh suara seruput. Juga taco Meksiko yang lahir dari ledakan tambang, jadi ledakan rasa. Dan juga baklava Turki yang manisnya bikin orang bisa berkompetisi sampai pingsan. Jadi intinya, comfort food itu bukan cuma soal rasa, tapi juga budaya, cerita, bahkan mitos-mitos kocak yang bikin kita tersenyum. Semoga Anda suka. Teman-teman Jakers, pekan lalu kita masih tertambat di Turki. Karena belum selesai menikmati baklava, waktu jelajah kuliner sudah habis. Dan sekarang kita lanjutkan di pekan ini ya. Sudah siap? Kita masih berada di Turki menikmati baklava. Baklava juga bisa sebagai comfort food karena baklava ini adalah kue berlapis-lapis terbuat dari filo pastry, kacang, madu, atau sirup. Manis sekali, kayak cinta pertama. Belum tentu ya, kadang cinta pertama itu mengerikan. Nah, bagaimana nilai budaya dari baklava? Di Turki, baklava sering disajikan saat Lebaran, Idul Fitri. Memberi baklava artinya memberi kebahagiaan. Tapi katanya ada mitos cerita lucunya. Ada legenda bahwa para Sultan Ottoman punya kompetisi siapa yang bisa makan baklava terbanyak tanpa minum air akan dianggap paling macho. Bayangin saja, cowok-cowok gagah duduk di meja makan, ujung-ujungnya tepar karena gula yang overload. Bayangin, baklava kan manis sekali. Jadi, hati-hati. Makan baklava bisa bikin bahagia memang, tapi kalau kebanyakan bisa bikin pingsan karena kadar gula yang terlalu tinggi. Jadi, baklava ini manis sekali, cocok buat yang hidupnya lagi hambar karena jomblo. Tapi ingat, baklava terlalu banyak bisa membuat orang diabetes dan jadi secukupnya saja. Biar manisnya tetap terasa atau hanya secuil saja. Makanan itu bukan cuma soal kenyang. Menurut ilmu psikologi, makanan bisa memicu hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Makanya kalau lagi bete kita makan coklat, kita rasanya menjadi senang, bahagia, dan itu adalah comfort food. Jadi sebenarnya makanan apa saja bisa menjadi comfort food bagi masing-masing manusia. Tergantung orang itu suka atau tidak. Jadi misalnya kalau saya tidak suka makan rendang misalnya, tidak suka yang daging-dagingan, kalau makan daging-dagingan mungkin bukan comfort food lagi, jadi sengsara. Tapi kalau saya disodori dengan semangkuk super mie atau semangkuk soto ayam, maka saya menjadi bahagia karena itu adalah makanan kesukaan saya sehingga menjadi comfort food bagi saya. Jadi, comfort food itu berbeda-beda sesuai dengan orang yang berbeda. Teman-teman Jakers, di pekan lalu kita telah menjelajahi beberapa negara yaitu Italia, Jepang, Meksiko, Turki, dan kita sudah ketagihan jalan-jalan kuliner virtual, bukan? Apalagi bersama saya, bukan? Yuk sekarang siapkan paspor virtual kita
kita naik jet pribadi saya mengunjungi beberapa negara lainnya lagi. Tujuan pertama kita ke Perancis, menikmati roti kebanggaannya, roti kebangsaannya juga, yaitu croissant. Kalau kita mendengar kata croissant, kita langsung teringat Prancis atau sebaliknya. Prancis maka croissant, padahal masih banyak lagi. Juga kalau minyak wangi juga teringat. Kalau Prancis kita teringat pasti harus membeli minyak wangi karena murah sekali di sana. Croissant adalah comfort food. Croissant adalah roti berlapis-lapis renyah, cocok sebagai sarapan dengan kopi, dan memang orang Eropa atau orang Prancis makan paginya makan croissant dengan kopi. Nah, ini adalah simbol art de vivre alias seni menikmati hidup ala Prancis. Croissant konon diciptakan di Austria, jadi bukan Prancis, tapi orang Prancis yang bikin croissant mendunia. Jadi seperti cinta, kadang asalnya beda, tapi hatinya cocok. Ada-ada saja ya. Nah, sekarang kita ke Korea Selatan. Kalau ke Korea Selatan, pasti tidak akan melewatkan kimchi. Kimchi juga merupakan comfort food. Ini adalah sayuran fermentasi pedas yang jadi lauk wajib orang Korea. Orang Korea kalau makan tidak ada kimchi seperti kita makan tidak ada sambal. Ada acara keluarga khusus membuat kimchi bareng-bareng. Kimjang, semacam gotong royong versi kuliner. Jadi orang Korea percaya makan kimchi bisa bikin awet muda dan kulitnya glowing. Kalau benar, maka rahasia dari K-pop idol bukan karena skincare tapi karena kimchi ya. Tapi memang betul juga karena kimchi itu kan dari sayur-sayuran yang segar dan ada fermentasi, tentu menyehatkan. Dan sekarang kita ke India. Kita makan apa ke India? Bukan karenya tapi samosa. Samosa kalau menurut saya ya kayak pastel goreng di Indonesia. Tapi saya lebih suka pastel goreng Indonesia. Nah, samosa ini juga semacam comfort food. Adalah pastel atau pastry dengan isi kentang pedas, digoreng garing, dan sering hadir dalam festival dan acara kumpul keluarga. Samosa adalah simbol berbagi kebahagiaan. Tapi ada mitos atau cerita lucu tentang samosa. Katanya, samosa awalnya dibawa pedagang dari Timur Tengah, tapi di India menjadi lebih ramai isi rempah-rempahnya. Jadi ibarat orang India, samosa itu suka pesta bumbu. Wow, sekarang kita naik jet pribadi sampai ke Brasil. Kita makan roti keju, pão de queijo. Ini juga comfort food. Bola roti kenyal isi keju biasa dimakan hangat. Katanya ini adalah simbol keramahan Brasil. Sering jadi cemilan pagi ditemani kopi. Ada mitos mengatakan kalau makan pão de queijo, yaitu roti keju ini, sebelum pertandingan bola bisa bikin tim Brasil menang. Ya kalau begitu jelas ya kenapa mereka jago sepak bola. Lalu bagaimana kalau kita makan bakso yang digoreng? Kan bulat-bulat juga. Ya teman-teman Jakers, sampai di sini dulu acara Jelajah Kuliner. Sampai ketemu di episode berikut membicarakan apakah harus ada karbohidrat biar bahagia. Ya teman-teman, ingat, makan enak, hati senang, hidup pun tenang. Sampai jumpa, 再见。